Biasanya aku berani di akar angin doang, tapi kalau ini Nah, ini metan yang ketiga dan keempat ini aku barengin aja. Karena waktu aku cacah ini kondisinya udah ada akar serabutnya. Jadi ini dua metan yang selain metannya Mbak Jasmine dan Ko Arya tadi, aku di rumah juga pakai dua metan ini. Biasanya dua metan ini itu aku pakai untuk tanaman-tanaman yang memang kondisi akarnya udah banyak ya teman-teman. Kayak ini, bentar. Ini yang kondisi akarnya cenderung udah banyak dan udah ada serabutnya. Satu, yang pertama ini metan racikan Melisa. Kalian udah pasti tahu lah ya kalau metan racikan Melisa ini. Bentar, nah ini dia. Aku baca racikan Melisa dulu ya. Kebetulan ini plastiknya lagi habis. Di sini tulisannya untuk aroid, pilo, monstera, anthurium, alocasia dan aglonema. Ini bisa ya. Aku bacain komposisinya dulu. Yang pertama ini si metan Melisa dulu. Itu andam bersih, sekam fermentasi, pasir malang, kompos, mikro dan makronutrien mungkin ya, mikro dan makronutrien sama dua secret ingredients gitu. Di sini yang metan racikan Melisa ini. Dan ini kemarin aku ceritanya cutting si dua daun yang udah belel ini nih, kalian udah lihat ya belel atau daunnya udah jelek gitu. Bonggolnya ini cenderung gede banget nih, aku kasih lihat ya. Ini jadi kita akan bahas si metan racikan Melisa dulu. Tuh, kalian kalau lihat bonggolnya gede banget. Jadi biasanya untuk manfaat-manfaat yang bonggolnya gede kayak gini, dia akan lebih lama bertunasnya dibandingin yang bonggolnya kecil-kecil gitu. Jadi ini termasuk lama, tapi bagusnya yang si metan racikan Melisa ini, dia itu awalnya itu concern ke akarnya dulu. Jadi kalau kalian, ini akarnya banyak pol ya, sampai full banget deh. Ya tuh. Jadi waktu propagasi pakai ini, aku rasa memang tunasnya cenderung naiknya lama. Selain batangnya juga yang gede, tapi bagus bangetnya adalah metan Melisa ini yang aku rasain dia concern ke pertumbuhan akar. Jadi akarnya dibanyakin dulu. Setelah akarnya banyak, akhirnya positifnya adalah daun pertama yang keluar itu, which mean yang ini ya, yang ini nih, yang putih nih ya, dari belakang putih, itu ukurannya udah hampir sama kayak daun pancingnya. Nah gitu, jadi kalau metan racikan Melisa ini aku sukanya itu adalah after cutting, after propagasi kayak gitu, dia akan fokus ke perbanyakan akar dulu. Setelah itu baru dia akan fokus ke pertumbuhan si tanamannya. Jadi ukuran daunnya ini tuh ya cenderung hampir sama kayak daun pancingnya loh. Biasanya kan kecil dulu. Nah, metan racikan Melisa nih bagusnya di situ itu menurutku ya. Terus nih kalau kalian lihat komposisinya tuh ya, aku agak ini komposisinya teman-teman tuh ya, gak susah ngambilnya. Pokoknya dia cenderung yang bahan dia ini cenderung ingredientsnya yang lebih ukurannya, kalau dari segi size ya, dia lebih beragam. Jadi ada yang gede-gede kayak gini gitu. Jadi mungkin tergantung dari andam yang didapat juga ya. Tapi ini poros banget sih menurutku. Cuma tetap poros dan menyimpan kelembapannya bagus nih metan racikan Melisa.
Jadi ini kalau di aku, kalau kalian ingin yang habis after cutting terus daunnya cepat gede dan kalian mau sabar dengan itu, ini cocok banget itu. Tapi ini pastiin cuttingnya jangan bukan jangan ya, maksud aku better akarnya itu udah akar serabut. Kalau waktu ini di cutting, yang si ini di cutting itu memang dia udah bawa akar serabut ya. Beda kalau sama yang tadi metannya Mbak Jasmine sama Korea, itu biasanya aku berani di akar angin doang. Tapi kalau ini, karena Melisa ini juga ngeluarin root porn, jadi buat yang akarnya mungkin minim atau baru akar angin doang bisa pakai yang root porn itu. Nah kalau ini mungkin buat tanamannya akarnya memang udah oke ya. Jadi tipsnya kalau mau pakai metan racikan Melisa ini buat yang akarnya memang udah agak serabut. Jadi dia adaptasinya mungkin nggak terlalu berat gitu. Oke? Next. Nah, buat yang harganya si metan racikan Melisa ini sendiri kalau nggak salah 75 ribuan untuk 7 kilo kalau nggak salah deh. 7 kilo atau 7 liter gitu ya. 7 kilo kayaknya. 7 kilo. Itu kalian bisa lihat di Shopee atau di Tokopedia Melisa ya. Tuh, next kita ke ini yang mungkin kalian udah pasti pernah pakai sih ya metan ini ya, aku rasa. Karena terjual di Tokopedia-nya aja tuh udah belasan ribu. Nah, ini adalah metan cinta by penjual tanaman gitu. Nah, metan ini aku pakai biasanya buat monfar-monfar itu memang bagus. Jadi dia akarnya cepet banget buat panjangnya, terus cepet nambah daun juga. Cuma memang di aku dia, karena ini aku kasih lihat dulu ya, dia basicnya sekam. Jadi ini aku bacain dulu ingredientsnya berdasarkan deskripsi produk yang ada di e-commerce-nya dia. Sekam fermentasi, tanah subur, perlite, anti hama, dan bahan-bahan lainnya gitu. Jadi di sini fungsinya disebutin menyuburkan tanah, memulihkan tanaman sakit, memecah akar, membuat akar pada tanaman jadi gondrong gitu. Ini klaimnya si Mbak penjual tanaman ini, oke? Cocok untuk semua jenis philodendron, aglonema, anthurium, kecuali kaktus. Oh ya, metan-metan yang lain tadi itu juga buat kaktus kayaknya kurang cocok deh ya. Jadi itu bisa buat aroid. Nah ini testingnya, sampelnya ini cuttingan 1 daun pancing udah bertunas tuh. Ya, jadi dia tunasnya cepet. Cuman memang karena ini pada dasarnya akarnya udah banyak banget. Jadi ini cuttingan paling bawah, kalau nggak salah paling bawah deh. Ini cuttingan paling bawah dari pohon marmokuyang. Oh yang ini benar. Jadi ini tuh saudaranya sama yang ini ya, si marmo yang tadi ini. Ini cuttingan bawahnya udah keluar tunasnya, mau jadi daun. Nah kalau di aku memang kalau mau agak berhemat, ini cocok banget buat kalian karena harganya si metan cinta ini kayaknya mungkin bisa dibilang paling murah dibandingin yang lain ya. Tuh. Kualitasnya juga oke, tapi memang karena di rumahku itu kalau pakai sekam terlalu banyak kadang busuk, jadi yang ini aku lebih fokus ke penyiramannya aja. Dan biasanya fokusnya untuk tanaman-tanaman yang memang akarnya akarnya sudah banyak, jadi biasanya metan cinta ini fokusnya aku untuk tanaman yang memang akarnya udah banyak. Kayak monstera kayak begini cepat banget nih kalau misalkan kita pakai ini metan cinta ini. Jadi backup aku kalau misalkan pingin cari metan yang murah tapi kualitasnya bagus, itu aku pakai si metan cinta ini. Ini kalau kalian lihat komposisinya ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau di tempat kalian cocok pakai sekam, ini recommended sih dari aku karena aku sering juga pakai metan cinta ini, apalagi untuk pot yang ukurannya besar-besar yang memang makan banyak media tanam ya, itu aku biasanya pakai metan cinta ini. Cuma memang harus fokus pada penyiramannya juga. Dan tergantung di rumah kalian. Di tempatku
memang sejujurnya agak kurang cocok untuk yang sekam-sekaman kayak gini. Tapi alhamdulillahnya si Metan Cinta ini cocok dipakai di rumahku gitu. Oke. Nah, jadi ini tadi 2, si Metan Cinta dan this one is Metan Racikan Melisa yang barusan kita review. Kalau kalian lihat komposisinya memang yang Metan Cinta ini poros banget ya. Dia super duper poros karena memang kandungan utamanya itu lebih ke sekam sama andamnya. Kalau si Melisa ini masih agak lembab. Karena banyak bahan komposisi yang halus-halusnya gitu sih. Cuman jadi kalau kalian mau pilih yang mana aja dari 4 metan yang tadi udah aku sebutin, cocokin juga sama lingkungan rumah kalian gitu. Aku tuh udah beberapa kali juga trial sama metan-metan yang lain juga. Cuma memang so far di rumahku yang paling cocok itu pakai ke-4 metan ini gitu, teman-teman. Jadi aku tadi dari yang pertama, yang pot ini pakai metannya Mbak Jasmine. Dia cocok untuk yang baru-baru cutting kayak gitu. Siramnya harus diperhatiin juga karena dia cenderung lembab tapi poros. Sama metannya Koh Area, ini 2 ini double duo lah nih ya. Ini yang cocok buat propagasi langsung di metan. Ini yang aku saranin kalau kalian memang misalkan mau propagasi, nggak mau repot, nggak mau pindah-pindah metan, ini adalah pilihan yang cocok nih 2 ini. Oke. Nah terus kalau metan Racikan Melisa ini yang Aroid Edition ya teman-teman, sorry. Nah yang ini tuh metan Racikan Melisa yang Aroid Edition. Jadi memang dia aku rasa konsepnya memang buat tanaman-tanaman yang udah settle akarnya gitu. Jadi aku pun kemarin trial, tapi dia dipakai cutting bisa. Cuman aku kemarin cuttingnya memang udah nyisain akar-akar serabut di bawahnya gitu. Dan yang terakhir ini si Metan Cinta, ini aku pakai kalau misalkan memang akarnya udah banyak. Jadi aku nggak berani yang cuttingan baru akar angin pakai Metan Cinta ini. Soalnya dia juga punya keluarannya metan propagasinya, jadi mungkin bisa dipakai itu. Oke. So, kalian bisa tentuin aja mana metan yang mau kalian pakai sesuai dengan lingkungan rumah kalian. Karena sejujurnya mungkin semua metan tuh komposisinya pasti mereka akan pertimbangkan dengan baik-baik ya. Apalagi kan bukan buat tanaman yang murah-murah juga. Kayak gak sedikit orang yang pakai Metan Cinta ini buat monsteramin, yang metannya grow soilnya Mbak Jasmine itu dipakai buat Oceana dan lain-lain gitu. Sama metannya Koh Area juga buat monsteramin juga bisa, metannya Melisa juga bisa. Jadi mereka pasti akan mempertimbangkan komposisi dan ingredient di media tanam mereka. Cuman tinggal balik lagi ke kalian, sesuaiin sama lingkungan rumah kalian. Lingkungan rumah kalian tuh sebenarnya gimana sih? Apa lembab banget, apa kering banget, apa FSFR, atau misalkan full sun full rain, anginnya gimana. Nah, dibalik lagi ke pilihan kalian gitu. Cuman dari beberapa metan yang memang aku pernah coba, 4 metan ini yang masih aku pakai dari dulu sampai sekarang. Oke. Nah, wait. Ada satu lagi. Ini sebenarnya bukan media tanam, tapi ini lumut ya. Jadi kalau kalian misalkan dirasa si akar angin tanaman kalian itu udah kering kerontang, terus kayak rasanya kok agak deg-degan ya kalau aku di metan, salah satu caranya itu adalah kalian bisa pakai lumut propagasi nih ya. Tuh, kalian lihat nggak? Nih, akarnya udah sampai keluar situ tuh. Nah, dia udah keluar daun baru. Ini tuh kemarin sempat stres berat, jadi gosong kalian lihat, dan dia hampir nggak survive sampai akhirnya dia bisa ngeluarin daun baru. Ini sekalipun daun cabai. Dan akarnya udah sampai bawah-bawah. Nah ini salah satu item yang wajib ada di rumah juga. Karena ini aku jual, tapi kalian bisa juga cari di tempat lain mungkin yang jual lumut propagasi ya. Kalau di tempatku yang lebih cocok itu pakai lumut propagasi dibandingin pakai sphagnumos. Balik lagi ke tempat masing-masing ya. Kalau pakai lumut propagasi di sini aku cenderung jarang siram.
siram ketika dia udah kering banget aja, baru aku siram atau aku spray. Nanti menurutku, nah setelah aku spray itu biasanya udah aku angin-anginin aja. Nah biasanya si akar ini dia seneng banget hidup di lumut gitu. Jadi kalau kalian punya waktu yang agak panjang, misalkan kayak aduh aku takut deh kalau misalkan langsung ke metan, karena biasanya aku pengalaman langsung ke metan biasanya busuk. Kalian bisa coba langsung pakai lumut si propagasi ini. Sebenarnya ini aku jual di Tokped, nanti kalian bisa check out aja linknya, langsung ke Tokped aja. So far sih alhamdulillah, jujur ini aku sekali ready stock biasanya memang langsung habis karena langganan-langgananku yang udah pakai si lumut ini, dan aku sendiri juga memang kita pakai repeat gitu. Jadi setiap mau cacah kelihatannya kayaknya nggak aman deh kalau misalkan masuk metan, itu biasanya aku pakai lumut dulu. Tapi kalau misalkan kalian yakin pakai metan oke, ya kalian bisa langsung masukin ke metan gitu. Jadi balik lagi, semua itu adalah pilihan kalian. Jadi ini adalah metan-metan yang aku rekomendasikan untuk monfar dan tanaman, terutama si aroid ya yang ada di rumah kalian. Dan ini memang concernnya ke monfar. Memang biasanya monfar itu ketika di cutting dia cenderung lebih lewel dibandingin kelas-kelas pilo gitu. Tapi gampang kok cuttingnya kalau misalkan kalian udah tahu trik-triknya. Biasanya nih ya, aku kasih sedikit tips buat kalian. Kalau kalian after cutting, jangan langsung disiram pure hari itu. Biasanya tanaman itu kan stres. Habis di cutting kita potong nutrisinya, dia kena air yang berlebihan, jadi tiba-tiba pasti akarnya, nggak pasti juga ya, cuman di beberapa kasus, banyak kasus after disiram dia akar yang banyak itu jadi busuk. Jadi kan sayang juga ya buat teman-teman ya. Makanya salah satu tips dari aku ketika kalian habis cutting tanaman, apalagi monfar, marmo dan lain-lainnya, siram itu 2 hari setelah kalian cutting gitu. Atau kalau misalkan kalian mau siram dan dirasa metannya kering banget nih kayak metannya, spray aja bagian atasnya biar kelihatannya lembab gitu. Oke? Nah, nih jadi yang terakhir itu kalian bisa pakai lumut propagasi kayak gini. Untuk tanaman-tanaman yang cenderung kritis atau mau kalian selamatin atau baru keluar dari WP gitu. Karena biasanya juga kalau kalian habis nge-WP tanaman terus dia ada akarnya bagus gitu, dia butuh adaptasi yang cukup panjang ketika dia harus dipindahkan ke metan. Jadi biasanya kalau misalkan ya itu, kalau kalian mau sedikit repot tapi aman dari WP itu, kalian bisa pindahin dulu ke lumut. Dan dari lumut ketika akarnya udah banyak atau udah keluar daun satu kayak begini, kalian langsung pindahin ke metan gitu. Memang kan biasanya lumut itu dibikinnya kayak gini, aduh ini kayaknya kurang deh vitaminnya. Nah kalian bisa masukin dinamit atau di spraynya juga pakai super drive gitu. Oke, makasih banyak teman-teman buat yang udah nonton dari awal tadi sampai akhir ini. Semoga tontonan ini bermanfaat buat kalian. Dan selamat coba mencoba metan di rumah. Kalau kalian mau di review battle apalagi, kalian bisa tulis dalam komentar atau kalian langsung DM aku di Instagram @yolamudiana. Oke? See you.